Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirta Sadra Gemilang dengan nomor NPM 2014 07 10 50. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi manual dan otomatis pada motor bakar. Sistem transmisi manual dan otomatis. Dalam video akan dibahas mengenai pengertian sistem transmisi baik manual maupun otomatis, cara kerja sistem transmisi, komponen-komponen yang ada di dalam sistem transmisi, contoh kasus dan serta contoh kerusakan yang ada pada sistem transmisi. Transmisi merupakan komponen pada mesin yang memiliki tujuan untuk merubah kecepatan dan tenaga putar dari mesin yang tertuju pada roda yang nantinya bisa digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Di samping itu, sistem pemindahan tenaga ini meliputi unit kopling, transmisi, diferensial, poros, serta roda kendaraan. Sistem transmisi manual. Sistem transmisi manual merupakan suatu komponen pemindah tenaga yang dihasilkan dari mesin ke poros roda yang membuat kendaraan bisa berjalan sesuai dengan percepatannya. Komponen-komponen pada transmisi manual. Yang pertama ialah ada transmission case atau input transmisi. Komponen ini bertugas untuk menerima output yang dihasilkan dari unit kopling. Dengan kata lain, komponen yang satu ini merupakan salah satu bagian dari transmisi manual sebagai tempat berdiamnya seluruh komponen transmisi. Kemudian ada transmission gear atau roda gigi transmisi, bertugas untuk merubah input yang dihadirkan dari sistem permesinan menjadi output torsi di mana nantinya akan meninggalkan transmisi yang sepadan ataupun sesuai dengan yang dibutuhkan kendaraan. Lalu ada juga synchronisor atau gigi penyesuaian, merupakan media yang digunakan untuk melengkapi atau membantu pemindahan kecepatan ketika dalam kondisi putaran super tinggi, yang tentunya dengan adanya gigi penyesuaian ini maka dipastikan akan membuat kinerja transmisi manual semakin ringan. Setelah itu ada gear shift lever atau shift fork. Fungsinya sebagai alat untuk menggerakkan maupun mengoperasikan sistem transmisi yang dilakukan oleh si pengemudi. Kemudian ada reverse gear, bertugas untuk mengubah arah dari putaran output shaft sehingga akan membuat kendaraan bisa berjalan mundur jika dibutuhkan. Lanjut, main bearing dan output shaft sebagai bantalan dari output shaft. Sementara itu, untuk output shaft sendiri memiliki tugas untuk menutup output shaft yang juga sekaligus dudukan tongkat persneling. Lalu, hub sleeve sebagai pengunci penyesuaian yang terjadi dengan gigi percepatan sehingga akan sangat memungkinkan output shaft bisa berputar dan berhenti. Cara kerja pada transmisi manual ialah sebagai berikut. Ketika dalam kondisi netral, maka mesin tidak akan disalurkan pada poros output. Hal ini dikarenakan sinkromes dalam kondisi bebas atau tak sedang terhubung dengan roda gerigi tingkat. Kemudian, pada saat tuas transmisi ditekan, maka secara otomatis pemindah gigi akan berputar bersamaan dengan pemutar shift drum yang mengaitkan serta melakukan dorongan shift drum sampai kondisi berputar. Lalu, shift drum tadi akan terpasang dengan garpu pemilih gigi yang sudah diberi pin, di mana pin ini nantinya akan melakukan penguncian pada garpu pemilih pada bagian ulirnya. Garpu pemilih gigi yang terhubung dengan gigi geser atau sliding gear tadi nantinya akan bergerak ke kanan atau ke kiri.
di mana gerakannya akan mengikuti kemana langkah dari gerak garpu pemilih gigi. Setiap gerak pada gigi geser ini nantinya akan mengunci pada sisi kecepatan yang disesuaikan dengan sektor poros, di mana letak gigi tersebut berada. Transmisi otomatis atau disebut dengan AT dapat dikatakan sebagai jenis transmisi dengan gigi-gigi yang bisa melakukan perpindahan sendiri atau otomatis berdasarkan pada beban mesin yang berasal dari besarnya tekanan gas pedal dan kecepatan kendaraan itu sendiri. Pengoperasiannya berbeda dengan transmisi manual yang memerlukan perpindahan gigi dengan memakai tuas pemindah gigi. Melalui transmisi otomatis, gigi-gigi bisa berpindah dengan sendirinya untuk menyesuaikan kondisi jalan dan jumlah muatan yang beragam. Transmisi otomatis dilengkapi dengan torque converter atau pengubah puntiran yang difungsikan sebagai kopling otomatis. Komponen-komponen pada transmisi otomatis ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah torque converter. Torque converter merupakan komponen transmisi otomatis yang dipasang pada bagian input shaft transmisi dan dikencangkan dengan baut ke flywheel crankshaft. Komponen ini biasanya diisi dengan minyak transmisi otomatis atau ATF yang berguna untuk memperbesar momen mesin dan akan dilanjutkan ke bagian transmisi. Selain untuk memperbesar momen yang dihasilkan mesin, komponen transmisi otomatis yang satu ini juga berfungsi sebagai kopling otomatis untuk memindah atau memutus momen mesin ke transmisi. Torque converter juga bekerja untuk memperlembut mesin, meredam getaran, dan menggerakkan pompa oli. Planetary Gear Unit merupakan komponen yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan momen mesin serta kecepatan kendaraan. Salah satu bagian penting yang ada pada Planetary Gear Unit adalah brake yang berfungsi untuk bergerak untuk memperoleh perbandingan gigi yang dibutuhkan. Kemudian ada Hydraulic Control Unit, merupakan komponen transmisi otomatis yang berfungsi untuk mengkontrol kerja dari rem dan kopling pada transmisi otomatis, memakai tekanan yang dihasilkan dari pompa oli. Manual linkage. Manual linkage merupakan komponen transmisi otomatis yang berupa selektor lever dengan kabel, akselerator, dan kabel throttle. Dan setelah itu ada automatic transmission fluid. Komponen transmisi otomatis ini populer dengan sebutan automatic transmission fluid atau ATF untuk membedakannya dengan jenis minyak yang ada lainnya. Transmisi otomatis harus menggunakan ATF yang telah ditentukan karena jika menggunakan yang lain, hal ini bisa berakibat pada penurunan kemampuan transmisi itu sendiri. Kemudian kita akan masuk kepada cara kerja dari sistem transmisi otomatis. Sistem transmisi otomatis dimulai dari torque converter yang berfungsi sebagai kopling mechanical, sehingga lewat komponen ini torsi ditransfer dengan mekanisme pompa dan turbin. Baling-baling pertama di dalam torque converter bekerja sebagai pompa yang dikoppel langsung memakai mesin. Yang kedua, mengkoppel langsung turbin dengan planetary gear, dan yang terakhir berfungsi sebagai stator untuk mengembangkan sistem 2 baling-baling menjadi 3 baling-baling. Pada saat cara kerja transmisi otomatis berjalan, baling-baling yang terkoppel ke mesin berputar untuk memompa oli transmisi pada ruang tertutup. Kemudian tekanan oli dipakai untuk mendorong turbin. Sistem ini menghasilkan peningkatan torsi pada turbin saat RPM mesin mengalami peningkatan.
Pada cara kerja transmisi otomatis, planetary gear berfungsi sama seperti gigi-gigi rasio pada transmisi manual untuk merubah rasio putaran turbin pada roda sehingga mirip dengan tuas persneling yang dipakai untuk menjalankan mobil. Perbedaannya terletak pada desain fisik, karena pada planetary gear tidak ditemukan adanya dua barisan roda gigi yang saling dihubungkan dengan rasio berbeda-beda. Namun, pada cara kerja transmisi otomatis ini, planetary gear hanya memiliki sebuah roda gigi yang di sekelilingnya terdapat banyak roda gigi kecil, dan bagian bernama rumen planetary yang terdapat gigi di bagian dalamnya. Sedangkan untuk merubah rasio planetary gear secara hidrolik merupakan kinerja dari valve body. Selanjutnya, memasuki kasus yang sering terjadi pada sistem transmisi, yaitu syaratnya kopling atau terhambatnya kopling. Kopling yang seret dikarenakan gagal terlepasnya disk kopling dari flywheel saat menginjak pedal kopling. Kondisi ini mengakibatkan pengemudi tidak bisa memindahkan gigi karena kopling masih terlibat dalam putaran mesin. Jika dipaksakan, hanya akan mengeluarkan suara seret seperti mesin penggilingan. Penyebab kopling seret adalah terlalu kendurnya pedal kopling. Banyak kopling yang kosong menyebabkan kabel atau hubungan antara pedal kopling dengan disk tidak cukup untuk melepaskan disk clock dari roda gila atau pressure plate. Kemudian kita memasuki masalah yang sering kita jumpai pada sistem transmisi manual maupun otomatis. Dalam sistem transmisi manual biasanya ditemukan yaitu susah pindah gear. Kondisi ini biasanya terjadi pada transmisi manual ketika sulit untuk memindahkan gear dari netral ke gigi 1. Diagnosa awal adalah terjadinya masalah pada sarana penghubung tuas dengan withdrawal lever atau biasa disebut dengan garpu kopling yang bertugas untuk memindahkan gear. Sarana penghubung tadi bisa berupa tali kopling untuk mobil-mobil lawas atau master kopling untuk mobil-mobil baru. Diagnosa lainnya bisa ada komponen yang sudah aus atau termakan usia dan harus segera diganti. Kemudian pada transmisi otomatis, kebocoran cairan transmisi. Bocornya cairan transmisi terbilang masalah transmisi yang paling mudah diidentifikasi. Cairan transmisi mobil matic sangat vital untuk kapasitas pertukaran gear. Jadi, sedikit saja kebocoran transmisi pada mobil matic bisa menimbulkan masalah yang cukup serius. Untuk masalah ini, pengecekan cairan transmisinya tidaklah semudah membuka kap mesin lalu menarik disk stick, namun harus membuka langsung kotak transmisinya. Karena itu akan membutuhkan bantuan dari sang ahli. Sekian dari video saya kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.